Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Mas Prong di Prongos Channel. Bagaimana kabarnya teman-teman? Saya doakan semoga kalian dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan, dimurahkan rezeki, dan dimudahkan segala urusannya. Pada kesempatan yang baik ini, kembali saya akan membahas tipis-tipis permainan catur yang sangat menarik yang terjadi pada 10 Mei tahun 1983. Adakah teman-teman yang tahun segitu belum lahir? Ya, sebagian besar saya yakin belum lahir, termasuk saya. Antara wanita terkuat di bumi, ya, dialah Judith Polgar, melawan pemain yang berkebangsaan Yugoslavia. Dialah Vlatko Kovačević. Ia lahir pada tanggal 26 Maret 1942. Elo rating tertingginya tercatat pada usia senjanya, yaitu pada tahun 2009 ketika ia menginjak usia 67 tahun dan sudah berpindah kewarganegaraan menjadi warga negara Kroasia. Elo rating yang diraih saat itu ialah lebih dari 2.500. Baiklah teman-teman, langsung saja kita ke partainya. Judith Polgar putih, Vlatko Kovačević hitam. Judith Polgar mengawali dengan pion E4, dibalas Vlatko pion C5, Judith kuda ke F3, lalu Vlatko pion D6. Sampai di sini Judith Polgar langsung menawarkan pertukaran pion D4. Penawaran diterima dan Judith Polgar memukul menggunakan menteri. Lalu hitam gajah ke D7, putih gajah G5. Hitam membawa kudanya ke C6 mengancam menteri sehingga menteri pergi ke D2. Kini giliran gajah gelap putih yang diancam oleh pion D6, lalu gajah pergi ke H4. Normalnya pemain hitam mungkin akan meneruskan mengancam gajah dengan membawa pion ke G5, tetapi Vlatko membawa pion ke G6. Tujuannya hanya untuk memberi jalan terhadap gajah gelapnya. Giliran putih yang mengembangkan perwiranya, kini ia membawa kuda ke G3. Dan benar saja, gajah gelap hitam ke G7. Gajah terang putih ke C4 mengancam pion lemah di F7, dan gajah terang hitam menekan kuda ke G4. Melihat serangan hitam yang mengarah di sayap raja, maka Judith Polgar melakukan rokade panjang. Gajah hitam memukul kuda dan pion membalas memukul gajah. Kuda Vlatko keluar ke F6. Lalu karena Judith sudah merasa selesai dalam tugas openingnya, ia membawa pionnya ke F4 untuk membuka jalur penyerangan. Dan lihatlah posisi ini teman-teman. Semua perwira Judith Polgar mengarah ke sayap raja hitam. Tetapi dengan berani Vlatko Kovačević melakukan rokade pendek. Padahal lajur G sudah setengah kosong. Dan tentunya ini akan menjadi sangat menarik, karena jika kedua pemain melakukan lukir di arah yang berlawanan, maka bisa dipastikan bahwa permainan akan menjadi seru dan brutal. Oke, lanjut. Melihat lajur G yang setengah terbuka, benteng ke G1. Hitam membawa rajanya ke H7, mungkin dengan maksud ingin melawan penyerangan putih, membantu perlindungan terhadap pion G6 dan H6, dan melepaskan diri dari diagonal gajah terang putih dan lajur G oleh benteng, sehingga putih membalas pion F5 menyerang pion G6. Sudah pasti hitam tidak mau membuka lajur G, sehingga pion maju ke G5 menyerang gajah. Mungkin ada yang berpikir bahwa pion hitam di G5 terserang 3 kali oleh menteri, benteng, dan gajah, dan pion tersebut cuma dilindungi 1 kali oleh pion H, sehingga mengorbankan perwira untuk mendobrak penyerangan sah-sah saja. Namun lihatlah, ketika gajah gelap memukul pion H akan membalas, lalu dibalas oleh menteri putih
dan gajah gelap hitam akan pergi ke H6, mengunci Menteri Putih terhadap rajanya, sehingga bisa dipastikan Menteri Putih akan tumbang. Meskipun begitu, Judith Polgar tetap mengorbankan gajah gelapnya, namun bukan dengan memakan pion, melainkan membiarkan pion itu untuk memakan gajahnya, dengan cara mengancam pion dengan pion ke F4. Tentu saja pion hitam memakan gajah. Dan inilah langkah powerful dari seorang Judith Polgar. Jika ada yang ingin menebak, silahkan pause video ini. Ya, benar sekali. Pion E ke E5 mengancam kuda sekaligus menawarkan pertukaran. Jika pion D memukul, maka Menteri Putih akan ke G2, mengancam skakmat di G7. Dan di waktu yang bersamaan, benteng D1 mengancam Menteri Hitam di D8. Sehingga jika hitam fokus melindungi petak G7, Menteri Hitam akan hilang termakan oleh benteng. Sehingga Vlatko Kovacevic menggerakkan kudanya ke H5, melindungi petak G7. Masih dengan rencana awal, Judith Polgar membawa menterinya ke G2. Percaya atau tidak, posisi ini sangatlah rumit teman-teman. Jadi seperti ini, Putih bisa mengorbankan gajahnya dengan memukul pion di F7 dan ancaman pola skakmat oleh Menteri Putih ke G6. Artinya pion F7 tidak boleh bergerak. Benteng pun harus selalu menjaga dan tidak boleh bergeser ke lajur G, melindungi gajah. Adapun pola skakmat yang lain, yaitu dengan membawa pion di F5 ke F6, mengancam gajah gelap 3 kali oleh benteng, pion, dan menteri. Selain itu, pion juga membuka diagonal Raja Hitam dengan diteruskan gajah terang ke D3 skak. Berarti hitam saat ini tidak boleh menggerakkan pion di F, benteng yang melindungi pion F, dan kuda di H5, karena kuda siaga menjaga petak G7. Dan tahukah kalian bahwa langkah hitam terbaik saat ini adalah dengan gajah memukul pion di E5. Pion putih membalas dan kuda C memukul balik pion di E5. Kuda ini mengancam gajah terang putih dan menjaga petak G6. Lalu gajah terang putih ke E2 mengancam kuda di H5. Dilanjutkan pion hitam ke H3 mengancam Menteri Putih. Sehingga jika gajah terang putih memukul kuda, maka putih akan kehilangan menterinya. Wow, benar-benar rumit. Posisi serumit ini tentunya akan membuat pemain kesusahan mencari langkah terbaik, apalagi dibatasi dengan waktu yang terus berputar. Begitu juga dengan Vlatko. Ia hampir saja menemukan langkah terbaik, hanya terbalik. Jika langkah terbaik versi Stockfish tadi adalah memukul pion menggunakan gajah terlebih dahulu, baru kemudian nanti kuda yang memukul. Lain dan Vlatko yang langsung memukul dengan kuda. Pion membalas memukul kuda, baru sekarang gajah yang memukul pion. Hanya terbalik sangat sedikit teman-teman. Tapi dalam catur, salah sedikit saja akibatnya bisa menjadi luar biasa, karena ini adalah ilmu pasti. Namun menurut saya, langkah Vlatko ini sudahlah sangat luar biasa, karena langkah sesulit itu hampir saja ia temukan. Judith Polgar kini mengorbankan gajah dan memukul pion di F7. Jika pengorbanan ini diterima, dipukul oleh benteng, maka menteri akan ke G6 skak, sehingga hitam memilih menggerakkan kuda ke F4, melindungi petak G6. Lagi-lagi gajah putih dikorbankan dengan melakukan skak. Jika kuda menerima pengorbanan, maka menteri akan memukul kuda. Raja ke H8 dan menteri memukul pion di H6 adalah skakmat, sehingga raja terlebih dahulu kabur ke H8 dan putih membalas dengan menteri ke F2 mengancam pion di H4. Dilanjutkan oleh hitam membawa bentengnya ke G8, menyerang gajah 2 kali.
Menteri Putih memukul pion H4, dan lihatlah, jika kuda hitam memukul gajah, maka Menteri H6 adalah skakmat, sehingga hitam memukul gajah menggunakan bentengnya. Benteng putih balas pukul benteng, lalu kuda hitam memukul benteng putih, dan skak terjadi di H6. Satu-satunya jalan kabur buat raja adalah ke G8, dan putih memukul kuda tidak dengan menteri, tetapi dengan pionnya, sekaligus untuk membuka lajur F, sehingga bentengnya bisa ikut masuk ke dalam penyerangan. Selain itu juga ada ancaman skak oleh menteri di H7. Setelah raja ke F8, skakmat oleh menteri di F7, sehingga hitam membawa gajah ke G7. Menteri H7 skak, satu-satunya jalan kabur buat raja adalah ke F8. Dilanjutkan skak oleh benteng di F1. Raja ke E8, dan menteri memukul gajah gelap hitam. Inilah langkah terakhir di partai ini. Karena Vlad Kovacevic memilih menyerah, mengaku kalah. Ya, karena memang kondisinya sudah tidak seimbang. Jika permainan dipaksakan untuk diteruskan, kurang lebih akan menjadi seperti ini. Langkah ini adalah langkah terbaik oleh Stockfish ya teman-teman. Menteri hitam ke C7 karena terancam hilang setelah benteng melakukan skak di F8. Lalu benteng putih ke F7, lagi-lagi ancaman skak menteri. Benteng hitam ke C8, lalu skak oleh menteri. Raja ke D7, dan yang melakukan skak di E7 adalah menteri, bukan benteng. Lagi-lagi satu-satunya jalan raja ke C6, menteri putih ke E4 skak. Raja ke C5, dan putih masih melakukan skak dengan menteri ke D5, bukan benteng ke F5. Dan sekarang raja hitam mau pergi kemanapun, skakmat tidak terhindarkan lagi. Mau ke B6 maupun ke B4 sama saja. Menteri ke B5 adalah skakmat. Tetapi karena raja hitam memilih ke B4, sepertinya skakmat dengan pion ke A3 akan lebih menarik. Inilah partai catur dengan tingkat kerumitan yang cukup tinggi. Baiklah teman-teman, cukup sampai di sini dulu video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika berkenan, boleh di-subscribe, di-like, dan disebarkan. Jika tidak berkenan, maka biarkan saja. Serta jika ada yang kurang, janganlah sungkan untuk memberi kritik, saran, dan masukan, sehingga channel ini terus berkembang. Ya, sedikit puisi dari Satria Bergitar. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih sudah menonton, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.